B3. Oke. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firdaus Fathur Rahman, mahasiswa Institut Teknologi Telkom Purwokerto dari Prodi S1 Teknik Elektro angkatan 2018. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan pembahasan contoh soal terkait sistem diskrit yang terkait tentang sistem linear time invariant atau biasa disebut sistem LTI. Pada sistem ini sebenarnya ada dua metode, yaitu metode langsung dan metode tidak langsung. Untuk yang metode langsung bisa dilakukan dengan konvolusi ataupun persamaan beda. Sedangkan untuk metode tidak langsung bisa menggunakan transformasi Z. Oke, kita langsung ke pembahasan soalnya aja. Ini untuk contoh soal yang pertama. Oke. Di sini diketahui sinyal dengan durasi terbatas xn sama dengan 2303. Diminta untuk menyatakan sinyal yang ini diminta untuk dinyatakan dalam unit impuls. Nah, untuk menjawabnya pertama kita lihat dulu soalnya. Di sini xn terdapat 2303 dan di angka 3 ini ada tanda panah, yang berarti 3 ini sebagai titik 0. Kalau dalam ini berarti ini ada titik 0. Kalau ke kanan plus 1, kanan lagi plus 2. Tapi kalau ke kiri berarti ini min 1. Oke, jadi nanti kalau misalkan ada angka lagi di belakangnya, ada angka lagi di sini misalkan 1 atau 3 atau berapa, berarti yang ini, yang 1 ini min 2, yang 3 ini min 3. Oke, tapi karena kita cuma dapat ini aja, berarti kita hapus dulu. Oke. Nah, di sini kita dapat menjawab dengan cara xn. Di sini ada angka 2, yang dimana angka 2 yang ini didapatkan dari angka 2 yang ada di sini. Nah, berarti masuknya ke sini. Kemudian ada K sama dengan min 1. K sama dengan min 1 ini didapat angka min 1 dari sini, dimasukkan ke sini. Nah, apabila sudah, ini rumusnya XK dan ini N min K. Nah, kemudian kita masuk ke penyelesaiannya yang ini. Nah, untuk penyelesaiannya, xn sama dengan x dalam kurung n sama dengan x min 1. Min 1 dapat dari mana? Min 1 ini yang ada yang pertama di sini, yang pertama. Bentar, masuknya ke sini. Kemudian yang 0 juga masuknya ke sini, x dalam kurung 0. Yang satunya ini masuk ke sini, x dalam kurung 1, dan yang 2 nya ini juga masuk ke sini. Nah, kalau udah, kita tinggal masukin ke xn yang ini. xn dalam kurung n x dalam kurung n sama dengan, nah ini kan ada angka 2, 3, dan 3. Angka 2 dan 2, 3, 3 ini dapat dari mana? Angka 2, 3, 3 itu dapat dari yang ini, karena tadi sudah dijumlahkan di sini. Kemudian masuknya ke sini. Nah, angka 2 ini ngikutin dari yang ada di sini. Ini angka 2 yang ini.
ditambah 3 juga dapat dari sini, masukin ke sini. Nah, dapat 3. Yang 3 yang ini juga sama, masukin ke sini. Kenapa yang 0 nggak ada? Harusnya 0 ada di sini, cuma berarti kalau ada 0 nya ditulis, ini ditambah 0, makanya sengaja nggak ditulis, jadi biar langsung aja. Maka dapat nih xn nya, nyatakan sistem ini dalam unit impulse. Nah ini xn sinyal dalam unit impulse nya yang ini. Nah, sudah ketemu. Oke, yang selanjutnya ada nih, tentukan output yn dari sistem LTI dengan respon impuls. Nah ini respon impulsnya nih. Nah ini inputnya itu yang ini, inputnya HK tetap, maka HK yang ini tetap nih. Ini bisa dibilang, ini ada orang yang bilang HK, atau juga ada yang bilang HN. Nah ini sama aja nih, bebas mau pilih yang mana, sama. Kemudian XK, ini XK ini nih, yang inputan ini disebutnya XK. XK yang di folding atau biasa kita sebut dicerminkan atau dibalik. Yang tadi ini dapatnya 2 1 1 2 1 1, kita cerminkan atau kita balik jadi 1 2 2 1 1 2. Ini dicerminkan, dibalik atau ditukar posisinya, yang depan jadi di belakang, yang belakang jadi di depan. Ini dibalik. XK yang di folding dan digeser, tadi sudah di folding kemudian digeser menjadi X dalam kurung N min K. Ini dinyatakan YN nya. Nah kalau di sini dibilangnya digeser menjadi X dalam kurung N min K, itu artinya ini XK, ini XK, sorry. Ini XK, atau orang ada yang bilang ini X dalam kurung N. Ini sama aja nih, bebas pilihnya, mau XK boleh, mau XN pun boleh. Ini X dalam kurung N min K, itu artinya XN ini atau XK ini digeser ke kanan yang sama dengan ini nih. Jadi yang ininya tetap, inputannya respon impulsnya tetap, tapi XN nya ini atau XK nya ini digeser ke kanan secara bertahap. Kita langsung ke pembahasan ya. Nah ini kita dapat yang tadi nih, yang dapat tadi, oh ini salah nih, ini kurang, berarti ini harusnya ini saya ganti 4 3 2 1, karena ini tadi juga sama nih, 4 3 2 1. Kemudian nah ini juga salah nih, tadi belum diganti, maaf ya. Ini kita bisa di sini XN atau XK, ini kan HK XN. Sebenarnya kalau di sininya ada HK, harusnya di sini XK aja. Tapi kalau di sininya HN, di sini juga XN. Jadi ini harusnya salah satu aja nih. Ini boleh HK XK atau HN XN. Ini 1 1 2 1 1 2. Ini XN atau XK yang kita dapat, yang sudah di folding tadi nih. Ini kan keadaan yang sebelum di folding atau sebelum dibalik atau sebelum dicerminkan, terus kita cerminkan jadi begini, atau kita balik jadinya begini. Nah pergeseran 0 ini kalau kita bikinnya di sini nih, ada kayak grafiknya. Di sini kan tadi 4 pergeseran 0, pergeseran mesti 0. Ini 0, 3 juga, karena di sini ini titiknya titik 0, ini pergeseran ke titik 0, berarti yang ini masih 0 0 0
dan 0. Nah, berarti ini didapat grafiknya seperti ini. Kita tarik garis dulu. Nah, ini juga yang yang XN nya, tarik garis. Sorry. Nah, ini kita kalikan. 4 dikali 0 sama dengan 0, 3 dikali 0 sama dengan 0, 2 dikali 0 sama dengan 0, 1 dikali 0 sama dengan 0. Maka hasilnya di sini kita dapat 0. Kenapa? Karena nggak ada yang dikalikan, maka hasilnya 0. Nanti kalau ada hasilnya, misalkan nanti di sini nih kita akan dapat ini hasilnya yang telah dikalikan di sini jumlahkan. Nah, hasilnya dijumlahkan. Jika didapatlah nanti hasilnya seperti sini, dimasukkan lagi. Kemudian pergeseran ke titik 1. Pergeseran ke titik 1. Nanti ini di titik 1 nih ya. Ini berarti gini. Mencong-mencong. Apalah ya. Nah, yang ini juga kita buat grafiknya. Nah, di sini kita dapat 4 dikali 2. Nah, ini kita dapat 4 dikali 2. Oh, berarti ini salah nih. Ini bukan 4 dikali 2 sama dengan 8. 3 dikali 0 di sini 0 sama dengan 0. 2 dikali 0 di sini sama dengan 0. 1 dikali 0 sama dengan 0. Nah, berarti dijumlahkan. 8 ditambah 0 ditambah 0. Maka hasilnya 8. Ini hasilnya di pergeseran pertama. Pergeseran titik 1 maksudnya. Kemudian pergeseran titik 2, pergeseran 2. Ini ke sini. Kemudian ini ke sini. Ini dibuat grafiknya lagi. Gini. Oke. Kemudian ini juga nih. Pergeseran ke titik 2. 2 1 1 2 1 1. Nah, ini maksudnya jadi setiap ini tuh pertama kita digeser titik 0. Berarti 4-nya tetap nggak ada lawan kayak di sini. 4-nya nggak ada bilangan yang harus dikali. Nah, ini karena 2 berarti digesernya ke titik 2. Nah, ini kita bikin dulu grafiknya. Nah, 3 dikali 2 sama dengan 6. 4 dikali 1 sama dengan 4. Nah, ini dijumlahkan. Maka kita dapat hasilnya yaitu 10. Ini selalu digeser ke kanan ya. Selalu digeser ke kanan. Ke kanan. Kemudian yang ini pergeseran titik 3. Panjang. Oke. Ini 1 2 3 4. Nah, ini. Kemudian kita bikin juga yang grafiknya 2 1 1 2 1 1. Nah, ini. Nah, 2 dikali 2 sama dengan 4. 3 dikali 1 sama dengan 3. Timbang nanti 4 dikali 1 sama dengan 4. Nah, berarti ini 4 ditambah 3 ditambah 4, berarti hasilnya 11. Ini juga digeser kanan terus nih. Nanti dari sini digeser ke kanan, dari yang pertama digesernya ke kanan, ini ke kanan, yang ini juga ke kanan, lalu ke kanan. Kemudian pergeseran 4. 1 2 3 4. Nah, ini kita bikin dulu grafiknya.
garisnya 2 1 1 2 1 1. Nah, ini kita dapat grafiknya. Nah, ini tinggal dikalikan juga sama kayak tadi, geser tetap kanan. Tadi kan 2 yang ini sejajar sama 2 ini digeser kanan, jadi yang satu sejajar sama yang 2. Yang satu ini sejajar dengan yang 2. 1 dikali 2 sama dengan 2, 2 dikali 1 sama dengan 2, 3 dikali 1 sama dengan 3, 4 dikali 2 sama dengan 8. Nah, ini dijumlahkan, 8 tambah 3 tambah 2 tambah 2. Nah, berarti 8 tambah 2 10, 3 tambah 2 5, berarti 10 tambah 5, dan dapat hasilnya didapat yaitu 15. Kemudian di pergeseran kelima, mana ini tanda ininya? Oh, ini. Oke, 1 2 3 4. Nah, ini balik lagi ke tadi. Nah, kita buat garisnya. Oke. Ini 1 dikali 2 sama dengan 2, 2 dikali 1 sama dengan 2, 3 dikali 1 sama dengan 3. Nah, ini dijumlahkan, 3 tambah 2 tambah 2, hasilnya sama dengan 7. Hasilnya 7. Nah, ini tetap digeser ke kanan juga. Nah, kemudian ini pergeseran yang mana tadi? Ke 6. Pergeseran ke titik 6 maksudnya. Sorry. Pakai pen jadi agak acak-acakan, sorry. 1 di sini juga masih digeser ke kanan. Kemudian yang ini 1 dikali 1 sama dengan 1, 2 dikali 1 sama dengan 2. Nah, 2. Ini dijumlahkan, maka hasilnya dapat yaitu 3. Nah, yang terakhir ini pergeseran titik 7. Kenapa? Karena ini tinggal yang terakhir nih, udah nggak ada bilangan lagi setelah 1. Karena kalau misalkan di sini masih ada bilangan, kita bisa gesernya lagi, tapi karena ini yang terakhir, jadi ini juga pergeseran yang terakhir. Ini 1 dikali 1, bentar. Nah, ini grafiknya biar lurus saja. Nah, 1 dikali 1 sama dengan 1, maka hasilnya sama dengan 1. Nah, ini kita udah dapat nih dari pergeseran yang titik 0, pergeseran titik 0 dapatnya hasilnya yaitu 0 karena nggak ada bilangan apapun yang dikalikan dengan ini respon impulsnya yang ini ya HK atau HN nggak ada, maka hasilnya 0 semua. 4 kali 0 0, 3 dikali 0 0, 2 kali 0 0, 1 kali 0 0. Ini juga tetap karena nggak ada pengaliannya, karena sini juga 0, ya 0 semua. 1 kali 1 0, 1 kali 1 0, 1 kali 0 0, 1 kali 0 0, 2 kali 0 0. Kali sini kita dapat hasilnya itu 0. Kemudian pergeseran titik 1, nah ini mulai ada perubahan karena ini terus digeser ke kanan ya, digeser selalu ke kanan. Ini ke pergeseran pertama yang mendapatkan nilai ke titik 1 ini, 4 dikali 2 sama dengan 8. Nah, sisanya karena nggak ada yang dikalikan, maka kita ibaratkan ini 0. Jadi 3 dikali 0 0, 2 dikali 0 sama dengan 0, 1 dikali 0 pun sama dengan 0. Maka yang kita dapat nilai cuman yang 4 ini, nilai 4 ini. Kita cuma dapat yang ini, 4 dikali 2 sama dengan 8. Maka didapat hasilnya yaitu 8 ini. Nah,
Kemudian untuk pergeseran yang kedua ke titik 2 ini, pergeseran titik 2, di sini kita dapat 4 yang bertemu sama 1 dengan xn1 hk4 ketemu hk atau hn4 bertemu dengan xn atau hn1 3 ketemu 2, ini dapat hasilnya 4 dan 6. Kemudian dijumlahkan yang dapat hasil ini, kemudian dijumlahkan, maka hasilnya yang dapat yaitu 10 untuk pergeseran titik 2 ini. Kemudian yang ini tetap ke kanan, digeser ke kanan selalu. Kemudian pergeseran titik 3 yaitu 2 dikali 2, karena ini satunya masih belum ada bilangan, ini kita anggap 0 juga, jadi 1 dikali 0 ini sama dengan 0. Nah ini 2 ketemu hk2 ketemu dengan xk2, ini dikalikan, 2 kali 2 4, 3 dikali 1 3, 4 dikali 1 4. Nah udah itu ini dijumlahkan isi semuanya nih. Setelah dijumlahkan hasilnya didapat yaitu 11. Nah itu. Kemudian untuk pergeseran yang kesekian titik 4, pergeseran titik 4, ini semua bilangan yang ada di sini, semua bilangan hk atau hn di sini kita kalikan dengan bilangan yang ada di sini. Ini karena sudah sederetan semua, cuma yang ini 2 enggak, karena ini berarti nggak ada bilangan di atasnya ya, berarti ini 1 dikali 0, 1 dikali 0 sama aja plus 0, berarti nggak kita tulis, maka yang ditulis cuma ini doang. 1 dikali 2 sama dengan 2, 2 dikali 1 sama dengan 2, 3 dikali 1 sama dengan 3, 4 dikali 2 sama dengan 8. Nah ini hasil yang ini dijumlahkan, maka dapat hasilnya itu 15. Nah ini pergeseran yang ke titik 5. Ini digeser ke kanan, digeser ke kanan, sampai akhirnya yang angka 4 ini nggak punya pasangan untuk dikalikan, ini 0, berarti 3 dikali 1 sama dengan 3, 2 dikali 1 sama dengan 2, 1 dikali 2 sama dengan 2. Nah ini dijumlahkan, maka dapat hasilnya 7. Ini 4 dikali 0 sama dengan 0, maka kita tidak tulis ini. Kemudian untuk pergeseran 6, mana ini? Oh ini. Pergeseran 6 digeser ke kanan lagi, sehingga yang 3 ini tidak dapat dikalikan atau tidak dapat pasangan untuk dikalikan, maka dikali 0 sama kayak 4 nya dikali 0. Yang dapat dikalikan yang ada pasangannya hanya 2 dan 1. 2 dikali 1 sama dengan 2, 1 dikali 1 sama dengan 1. Nah ini dijumlahkan ya, ini dijumlahkan, didapat hasilnya yaitu 3. Kemudian pergeseran yang titik 7, nah ini pergeseran terakhir. Kenapa terakhir? Karena setelah angka ini tidak ada angka lagi di sini, karena di sini angkanya 0, di sini juga dapatnya 0, di sini dapatnya 0, maka ini yang terakhir digeser, tidak bisa digeser lagi. Ini 1 dikali 1 sama dengan 1, maka dapat hasilnya itu 1. Nah ini sudah selesai nih pergeserannya nih, dari pergeseran 0, pergeseran 1, pergeseran 2, pergeseran 3, pergeseran 4, pergeseran 5, pergeseran 6, pergeseran 7, didapatnya hasilnya nih. Kemudian kita tuliskan itu JN nya di sini. Nah, mana JN nya? Nah, maka di sini dapat JN nya itu 0, karena 0 ini kosong, berarti kita tidak tuliskan angka 0 nya. Kita mulai dari pergeseran 1 aja. 8, 10, 11, 8, 10, 11, kemudian 15 dan 7, 15, 7, kemudian yang terakhir 3 dan 1. 3 dan 1. Nah,
Ini kita dapat nilai n nya. Ini kita dapat nilai yn. Nah, ini nilai n nya. Ini dari pergeseran yang pertama, pergeseran titik 1, ini pergeseran 2, ini pergeseran 3, pergeseran 4, pergeseran 5, pergeseran 6, dan pergeseran 7. Yang 0 tadi nggak kita tulis karena hasil juga 0, maka ini dapatlah pergeserannya. Itu didapat. Tentukan output yn, ini dia output yn nya. Tentukan output yn dari sistem LTI dengan respon impuls 4, 3, 2, 1. Ini output yn nya. Ini respon impulsnya, atau bisa disebut HK atau HN bila inputnya 211211. Ini kita folding, HK tetap, HK yang ini tetap, XK yang di folding ini telah di folding, XK atau XN telah di folding atau dicerminkan atau sudah dibalikan posisinya dan digeser menjadi X dalam kurung N min K. Nah, ini yn nya yang telah digeser ke kanan sebanyak 7 kali geseran, dari pergeseran titik 0, pergeseran 1, pergeseran 2, pergeseran 3, pergeseran 4, pergeseran 5, pergeseran 6, dan pergeseran 7. Ya, mungkin itu saja dari saya. Apabila ada yang kurang atau ada yang keliru, mohon dikoreksi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.